Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Kalau biasanya kita mendengar istilah sipol hanya saat menjelang pemilu, sebenarnya banyak hal menarik yang bisa kita bahas mengenai sistem informasi partai politik ini. Sipol tidak hanya berfungsi pada saat pendaftaran partai politik, tapi juga berperan penting menjaga kerapihan, keterbukaan, dan akurasi data partai politik sepanjang waktu. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai sipol, sudah hadir bersama kita pada hari ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Gorontalo, Bapak Hendrik Imran. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih, kami juga sudah diundang dalam podcast ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabar baiknya Pak. Nah, langsung saja kita mulai perbincangan kita. Mungkin banyak pendengar yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya sipol di luar tahapan pemilu dan mengapa sistem ini penting dijalankan. Mari kita kupas bersama. Apa sih sebenarnya sipol itu dan apa tujuan utama sistem ini Pak? Jadi sipol itu adalah sistem informasi partai politik digunakan oleh KPU bersama partai politik dalam rangka pertama dalam tahapan pemilu adalah untuk pendaftaran sekaligus verifikasi administrasi oleh KPU bersama partai politik. Kedua, di luar tahapan pemilu, sipol ini juga sangat bermanfaat. Gunanya adalah untuk selalu mengupdate, menginformasikan kepada khalayak bahwa partai politik melakukan updating. Ada 3 yang digunakan. Pertama adalah updating kepengurusan. Kalau ada pergantian kepengurusan, sudah melakukan perubahan sistem dan juga struktur, makanya juga perlu diupdate di sistem kita. Yang kemudian berikutnya adalah alamat. Alamat, kalau ada perpindahan alamat yang sebelumnya di desa A, kemudian pindah ke desa B, maka ini juga perlu disampaikan di dalam sipol. Dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah soal keanggotaan. Jadi kami yakin bahwa keanggotaan partai politik itu ada yang bertambah, ada yang kurang. Maka perlu untuk dilakukan update secara kontinu untuk memberikan informasi kepada KPU jumlah pendukung dari partai-partai tertentu. Nah, nanti ada pertanyaan, kapan sih sebenarnya updating data yang dilakukan oleh parpol? Kapan itu Pak? Jadi ada 2 kali dalam setahun. Ada semester 1 dan juga semester 2. Semester 1 itu dimulai dari bulan Januari sampai di bulan Juni. Kemudian semester keduanya di bulan Juli sampai di bulan Desember. Jadi dalam rentang waktu tersebut, jika ada perubahan baik kepengurusan, keanggotaan maupun juga alamat di rentang waktu tersebut, maka bisa dimasukkan baik di semester pertama maupun di semester kedua. Nah, ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi kami KPU, tapi terutama juga bagi partai politik. Karena nanti pada saat pendaftaran partai politik di menjelang pemilu di 2029 nanti, maka partai akan dimintakan data yang akurat, angka yang valid, sehingga connect dengan apa yang di data di KPU. Nah, ini kegunaannya adalah sangat bermanfaat baik bagi KPU maupun juga bagi partai politik untuk validitas dan juga akurasi data untuk partai politik tersebut. Terus Pak, misalnya ada partai politik yang tidak mengupdate data di sipol, apakah itu akan berpengaruh di saat pencalonan nanti atau untuk pemilihan nanti berikutnya? Iya, kalau ada partai politik yang tidak melakukan updating data selama durasi waktu yang disampaikan kepada parpol, maka pasti akan bermasalah atau punya masalah nanti pada saat pendaftaran dan juga verifikasi administrasi partai politik di menjelang pendaftaran di tahun 2027 atau 2028 nanti. Jadi kalau ada partai politik yang tidak melakukan updating data, maka pasti akan ada kendala yang akan dihadapi bukan hanya oleh KPU tapi juga oleh partai politik tersebut. Jadi kalau ini partai politik melakukan updating secara kontinu tadi semester pertama, semester kedua dan juga beberapa tahun ke depan, saya kira menjelang nanti pendaftaran, saya kira tidak ada masalah yang krusial baik yang dihadapi oleh KPU atau juga oleh parpol pada saat pendaftaran nanti. Makanya kami berharap ini diikuti, dilaksanakan oleh partai politik secara kontinu, secara berkelanjutan sehingga kita sama-sama enak nanti di pendaftaran partai politik di tahun 2027 nanti. Terus Pak, bagaimana KPU menjamin keamanan dan kerahasiaan data dalam sipol? Ya,
namanya juga sistem informasi, pasti ini juga sangat diharapkan keamanan dan juga kerahasiaan dari data partai politik tersebut. Karena memang data tersebut berisi dari nama, alamat, kemudian juga identitas lain yang itu juga dirahasiakan, yang dilindungi oleh undang-undang, maka tentunya KPU dalam sistem ini juga sudah menggunakan aplikasi yang sangat aman, sehingga semua data yang ada dalam sipol yang disampaikan oleh partai politik tersebut, insya Allah ini bisa terjamin keamanan dan kerahasiaan dari data masing-masing, baik pengurus maupun juga pendukung dari partai politik tersebut. Jadi insya Allah aman ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan selama ini sistem KPU memang banyak yang mencoba untuk menjebol. Kalau lihat aplikasi yang lain itu sehari itu sampai ribuan, bahkan sampai puluhan ribu yang mencoba untuk mengganggu. Tapi alhamdulillah karena KPU bekerja sama dengan BSSN, Badan Sandi Negara, dan juga lembaga lain, sehingga alhamdulillah data tersebut bisa terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Bagaimana perbedaan pendaftaran partai politik sebelum ada sipol dan setelah ada sipol, Pak? Oh iya, jadi memang bisa dilihat penggunaan sipol baik sebelum digunakan maupun sebelumnya masih manual. Ya, sebelum manual. Manual. Jadi memang kalau dulu manual itu sangat ribet baik bagi KPU maupun juga bagi partai politik. Bayangkan dulu partai politik ketika melakukan pendaftaran mereka harus membawa dokumen yang sangat banyak. Bahkan kalau lihat di KPU RI ada yang sampai 1 kontainer mobil yang dibawa untuk memuat semua dokumen yang digunakan pada saat pendaftaran. Itu dibawa ke KPU, Pak? Dibawa ke KPU semua. Jadi kalau ada 40 sampai 50 partai, maka sejumlah itu juga dokumen yang harus disampaikan ke KPU. Nah, setelah KPU menggunakan sipol, ini alhamdulillah jauh lebih efisien, jauh lebih efektif dari sisi waktunya maupun juga dari sisi anggaran. Ini efisiensinya sangat luar biasa karena ini less paper. Jadi kalau sebelumnya kita kertasnya sangat banyak, maka dengan menggunakan sipol ini tidak ada lagi kertas yang dibawa ke KPU, kecuali mungkin hanya 1 dokumen saja, yang kemudian dokumen lainnya sudah ada dalam sistem informasi kita. Jadi ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, baik bagi KPU maupun juga bagi partai politik. Nah, KPU juga sangat terbantu ini karena sangat memudahkan untuk memverifikasi data dukungnya. Bayangkan dulu kalau dia manual, kita harus periksa satu persatu dokumen dari partai politik A, B, dan sampai berapapun partai tersebut, apalagi kalau ada yang ganda. Misalnya gandanya ada di A, di partai A, kemudian ada di partai X. Maka kita harus cari mana partai A, mana partai B, mana dokumennya, sehingga ini sangat memakan waktu yang sangat panjang. Waktu juga itu. Nah, alhamdulillah dengan sipol ini, dengan sistem informasi ini, kita sangat mudah, sangat terbantu dengan aplikasi yang sangat ramah baik bagi KPU maupun juga bagi peserta pemilu. Wah, jadi aplikasi ini sungguh sangat-sangat membantu KPU Betul. maupun membantu partai itu. Sangat membantu bagi kita dan juga bagi partai politik. Jadi partai politik yang ada di jauh-jauh juga tidak harus datang ke KPU untuk membawa berkas-berkasnya karena sudah bisa di-upload di sipol. Komunikasinya sekarang kita hanya by phone. Ada LO, kita hanya sampaikan LO bertanya ke kita, kemudian kita sampaikan apa saja. Sehingga mereka tidak juga perlu datang ke kantor untuk konsultasi, hanya cukup melalui aplikasi ini. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, ada juga di aplikasi. Nanti kita jawab secara continue, jika ada pertanyaan kita jawab, sehingga ini juga memudahkan bagi parpol tidak lagi datang ke KPU untuk konsultasi dan juga pengantaran dokumen. Terus Pak, kayak kemarin kan ada penerimaan CPNS. Itu kan informasinya tidak ada CPNS yang boleh terdaftar di sipol. Betul. Itu jika ada nama yang tercatut dalam sipol, bagaimana cara melapornya Pak? Oh iya, ini juga pertanyaan dari banyak masyarakat yang selama ini namanya merasa tercatut di dalam pendukung partai politik tertentu. Nah, ada beberapa cara yang ditempuh oleh masyarakat jika namanya masuk dalam data dukung partai politik. Pertama, ada sistem juga yang digunakan oleh KPU dari info pemilu atau info publik. Jadi masyarakat bisa mengakses di situ, kemudian bisa mengisi dokumennya, nama-namanya siapa saja, kemudian nanti akan terlihat juga di aplikasi kita, baik di KPU maupun juga di parpol. Kalau setelah kita lakukan verifikasi administrasi, betul yang bersangkutan menyatakan bukan pendukung dari partai politik tersebut, maka partai harus menghapus nama tersebut dari data dukungnya.
Kemudian itu yang pertama, jadi melalui info publik yang digunakan untuk masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor. Kemudian yang kedua adalah datang ke kantor langsung ke KPU, mengadukan namanya dengan nanti mengisi formulir yang disediakan oleh teman-teman KPU, ada surat pernyataan. Kemudian setelah mengisi dokumennya, kemudian KPU juga akan memproses, akan menyampaikan juga ke partai politik. Memang KPU tidak bisa menghapus secara otomatis karena nama tersebut adalah nama yang dimasukkan oleh partai politik sebagai data pendukung dari partai politik, sehingga KPU tidak punya kewenangan. Nanti harus dikonfirmasi dulu ke partai politiknya karena mereka yang mempunyai data. Kalau partai politiknya setuju untuk dihapus, maka secara otomatis namanya akan hilang dari sistem informasi partai politik. Jadi bukan hanya CPNS tapi juga banyak penyelenggara kita. Ada yang mau masuk penyelenggara baik PPK, PPS, begitu juga di Bawaslu, kemudian Panwascam, PPL dan juga PPK, pengawas di tingkat kelurahan. Mereka juga banyak yang tercatut namanya sehingga banyak melaporkan nama-nama tersebut. Kami sudah menginventarisir ada sekitar ratusan nama-nama yang kita sudah keluarkan bersama partai politik dari sistem informasi partai politik, sehingga mereka sudah bebas untuk bisa mendaftar di pekerjaan yang mewajibkan mereka tidak terafiliasi dengan partai politik. Terus Pak, apa nama website yang bisa kita kunjungi untuk mengecek apakah terdaftar di Sipol atau tidak? Ya, ini juga informasi bagi masyarakat pada umumnya. Jadi jika ingin mencoba mengecek apakah namanya masuk dalam data dukung partai politik tertentu, maka mereka bisa masuk melalui link yang disediakan oleh KPU, yakni infopemilu.kpu.go.id. infopemilu.kpu.go.id. Jadi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kalau ingin mengecek secara iseng-iseng saja misalnya, atau misalnya ada keperluan tertentu, mereka bisa masuk melalui link tersebut dan feedbacknya akan disampaikan bahwa Anda sebagai pendukung partai tertentu. Jadi ini setelah mereka mendapatkan informasi tadi bisa langsung keluar informasinya. Betul, ya Pak? nanti langsung dijawab oleh sistem kita dan mereka langsung bisa tadi lewat info pemilunya atau bisa datang langsung ke KPU terdekat di mereka tinggal. Nah Pak, kita masuk pertanyaan terakhir nih. Ke depan, apa harapan Bapak terhadap Sipol, terutama agar sistem ini semakin bermanfaat, tidak hanya saat pemilu, tapi juga di luar tahapan pemilu? Ya, pertama tentunya bagi KPU, Sipol ini akan terus dilakukan updating, bisa lebih baik lagi dari sekarang. Kemudian bagi partai politik, terutama yang usernya dari Sipol ini, kami berharap partai politik bisa memanfaatkan aplikasi ini karena ini sangat bermanfaat bagi partai politik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sangat efisien, sangat efektif, dan juga mereka bisa bekerja jauh sebelum tahapan dimulai. Kemudian juga mereka bisa bekerja dari rumah tanpa harus datang ke KPU. Maka waktu yang disediakan tadi semester 1 dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian bulan Juli sampai bulan Desember untuk semester kedua, ini bisa dilakukan oleh partai politik untuk melakukan updating. Kami tahu bahwa sekarang ini banyak partai politik yang sudah melaksanakan pergantian kepengurusan, maka mereka bisa langsung LO yang selama ini berkoordinasi dengan KPU bisa langsung mengeksekusi, bisa mengupdate data yang setelah ada perbaikan, setelah ada perbaikan kepengurusan dan juga penambahan maupun pengurangan dari anggota yang menjadi pendukung dari partai politik tersebut. Kemudian juga bagi masyarakat, kami berharap ini bisa mengecek secara kontinu nama-namanya di dalam aplikasi melalui link tadi infopemilu.kpu.go.id, sehingga mereka juga jangan sampai nanti waktunya mereka membutuhkan untuk surat keterangan bahwa mereka tidak masuk pendukung partai politik, nanti di akhir-akhir waktu baru mereka mengajukan ini juga akan memakan waktu, sehingga bisa saja mereka terhalangi untuk memasuki pekerjaan tertentu hanya gara-gara menunggu surat keterangan dari partai politik bahwa mereka bukan pendukung dari partai tertentu. Sehingga kami berharap ini digunakan terutama bagi partai politik dan juga masyarakat untuk bisa
memanfaatkan info pemilu ini atau juga sipol ini sehingga pada saatnya nanti kita enak baik bagi KPU, kemudian bagi parpol dan juga masyarakat yang membutuhkan informasi dari data yang dibutuhkan oleh mereka. Saya kira demikian Bu Ayu atas undangannya pada podcast siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, bagi partai politik dan terutama untuk bagi KPU. Baik Pak, sungguh informasi yang sangat bermanfaat. Teman pemilih, dari pembahasan hari ini kita jadi tahu bahwa sipol atau sistem informasi partai politik bukan hanya hadir saat tahapan pemilu berlangsung. Di luar tahapan pemilu pun, sipol tetap punya peran penting sebagai wadah untuk menjaga kerapian, keterbukaan, dan akurasi data partai politik. Dengan adanya sipol, publik bisa lebih mudah mengakses informasi, partai politik bisa lebih tertib dalam administrasi, dan penyelenggara pemilu juga lebih siap menghadapi proses tahapan berikutnya. Jadi sipol bukan sekedar sistem, tapi sebuah upaya nyata untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam proses demokrasi kita. Semoga obrolan kali ini memberi gambaran baru tentang pentingnya sipol tidak hanya saat pemilu, tapi juga dalam menjaga keberkelanjutan demokrasi setiap hari. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya bisa hadir di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo hari ini. Terima kasih juga untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Saya kira ini informatif juga baik bagi masyarakat secara umum maupun juga partai politik dan juga bagi KPU. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama untuk keberlanjutan data partai politik dan juga untuk proses pemilu dan juga demokrasi Indonesia ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam KPU melayani.